Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah, SST FKM, NIDN 1014098401. Saya sebagai dosen dan sekaligus pegawai di Institut Kesehatan Helvetia Medan. Saya bekerja di Institut Kesehatan Helvetia sejak tahun 2015. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah gizi dalam kesehatan reproduksi. Terdiri dari 2 SKS, 1 SKS teori yang terdiri dari 14 pertemuan dan masing-masing pertemuan adalah 50 menit dan 1 SKS praktek di kelas terdiri dari 14 pertemuan, masing-masing pertemuan adalah 100 menit. Deskripsi mata kuliah yang saya ampu ini adalah membahas konsep dan aplikasi gizi pada ibu hamil, ibu pasca salin, ibu menyusui sepanjang daur ulang kehidupan wanita, konsep gizi seimbang bagi ibu menyusui, gizi seimbang bagi bayi, gizi seimbang bagi balita, gizi seimbang bagi anak remaja dan dewasa, gizi dan fertilitas, hubungan status gizi dan menars, hubungan gizi dengan menstruasi, prinsip gizi pada usia menopause, kebutuhan gizi selama kehamilan, masalah-masalah gizi pada ibu hamil, pendidikan kesehatan tentang gizi dan tindak lanjut dari hasil pendidikan kesehatan. Capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini adalah S9, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. KU5, mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovasi dalam pekerjaannya. P6, menguasai konsep dasar ilmu gizi dalam siklus reproduksi perempuan. KK1, mampu melakukan asuhan kebidanan pada masa kehamilan, persalinan normal, bayi dan balita normal sesuai dengan standar kompetensi bidang vokasi. Capaian pembelajaran yang diharapkan pada mata kuliah ini adalah menerapkan konsep dasar ilmu gizi, mengklasifikasikan manfaat zat-zat gizi bagi wanita sepanjang daur ulang siklus kehidupannya, menerapkan konsep gizi seimbang, menerapkan gizi seimbang bagi wanita hamil, menerapkan gizi seimbang bagi ibu menyusui, menerapkan gizi seimbang bagi bayi, menerapkan gizi seimbang bagi balita, mengklasifikasikan gizi seimbang anak remaja dan dewasa, menerapkan tentang gizi dan fertilitas, menganalisis hubungan status gizi dengan menars, menstruasi dan menopause, mengidentifikasi kebutuhan gizi masa kehamilan, menerapkan prinsip diet dalam masalah kehamilan, menganalisis masalah gizi, kemudian mengimplementasikan pendidikan kesehatan dan rencana tindak lanjut. Materi pada mata kuliah gizi kesehatan reproduksi ini adalah yang pertama, konsep dasar ilmu gizi. Materi yang diajarkan terdiri dari pengertian, sejarah perkembangan ilmu gizi, pengelompokan zat gizi menurut kebutuhan. Kedua, manfaat zat gizi bagi wanita sepanjang daur ulang kehidupannya. Materi yang diajarkan terdiri dari karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan keseimbangan cairan dan elektrolit. Ketiga, kesehatan konsep gizi seimbang. Materi yang diajarkan terdiri dari pedoman menu gizi seimbang, faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan menu seimbang. Keempat, gizi seimbang bagi wanita hamil. Materi yang diajarkan terdiri dari prinsip gizi untuk wanita hamil, faktor yang mempengaruhi, pengaruh status gizi pada wanita hamil, dan menu seimbang bagi wanita hamil. Yang kelima, gizi seimbang bagi ibu menyusui. Materi yang diajarkan terdiri dari prinsip gizi, faktor yang mempengaruhi, dan pengaruh status gizi pada ibu menyusui. Gizi seimbang bagi bayi. Materi yang diajarkan terdiri dari prinsip gizi bagi bayi, macam-macam makanan pada bayi, cara pengolahan makanan bayi, faktor yang mempengaruhi pemberian makanan, dan pengaruh status gizi terhadap pertumbuhan dan perkembangan bayi. Yang ketujuh, gizi seimbang bagi balita. Materi yang diajarkan terdiri dari
gizi bagi balita, cara pengolahan makanan balita, faktor yang mempengaruhi, pengaruh status gizi terhadap pertumbuhan dan perkembangan balita, dan menu seimbang untuk balita. Yang kedelapan, gizi seimbang bagi anak remaja dan dewasa. Materi yang diajarkan, prinsip gizi bagi anak remaja dan dewasa, faktor yang mempengaruhi kebutuhan gizi seimbang, pengaruh status gizi terhadap sistem reproduksi. Yang kesembilan, gizi dan fertilitas. Materi yang diajarkan terdiri dari zat-zat gizi pendukung fertilitas, peranan zat gizi untuk fertilitas dan pencegahan infertilitas ataupun kemandulan. Yang kesepuluh, hubungan status gizi dengan menarche, menstruasi, dan menopause. Materi yang diajarkan terdiri dari hubungan status gizi pada menarche, pada menstruasi, prinsip diet pada premenstruasi sindrom, dan hubungan status gizi pada wanita menopause. Yang ke-11, kebutuhan gizi masa kehamilan. Materi yang diajarkan, kebutuhan gizi pada ibu hamil, status gizi pada ibu hamil, dan pengaruh status gizi pada ibu hamil terhadap pertumbuhan janin. Yang ke-12, prinsip diet dalam masa kehamilan. Materi yang diajarkan, prinsip diet pada hiperemesis gravidarum, pada preeklamsia dan eklamsia, pada ibu hamil yang mengalami konstipasi, pada ibu hamil yang mengalami diabetes mellitus, pada ibu hamil yang mengalami anemia, dan pada ibu hamil yang mengalami obesitas. Kemudian yang ke-13, masalah-masalah gizi. Materi yang diajarkan adalah masalah gizi yang terjadi pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu pasca salin, balita, neonatus, dan bayi, kemudian pada remaja dan dewasa. Yang ke-14 adalah pendidikan kesehatan dan rencana tindak lanjut. Materi yang diajarkan terdiri dari menyusun menu, memilih bahan pangan, mengolah bahan makanan, menyajikan makanan, melakukan observasi dan pemantauan status gizi, serta kolaborasi dan rujukan. Sistem atau metode perkuliahan yang saya ampu terdiri dari ceramah, diskusi, tanya jawab, presentasi, dan role play ataupun bermain peran. Interaksi yang saya lakukan dengan mahasiswa adalah dimulai dari pembukaan yang terdiri dari deskripsi, yang termasuk ke dalam deskripsi tersebut yaitu memberikan salam, menjelaskan kontrak perkuliahan, menjelaskan manfaat kuliah yang saya berikan. Relevansi yang termasuk ke dalam relevansi adalah pertama, menanyakan kepada mahasiswa apakah mereka pernah mendengar atau mengetahui materi yang akan disampaikan. Kedua, menjelaskan keterkaitan antar materi yang dijelaskan dengan kompetensi yang diharapkan, dan disampaikan juga tujuan materi yang akan disampaikan. Berikutnya adalah penyajian. Penyajian berisi uraian materi yang diajarkan sesuai dengan RPS. Kemudian memberikan contoh ataupun cara membuat makanan bayi. Kemudian mahasiswa dapat melakukan latihan di depan kelas. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Yang termasuk ke dalam penutup adalah memberikan tes tertulis ataupun lisan dan memberikan umpan balik berupa pujian bagi mahasiswa yang mampu menjawab dan dukungan bagi mahasiswa yang kurang tepat dalam menjawabnya. Kemudian yang ketiga ya, tindak lanjut dengan memberikan tugas tambahan untuk mencari referensi dan membaca referensi lain untuk pengembangan materi yang telah disampaikan. Dan yang terakhir adalah mengucapkan salam. Sistem penilaian pada mata kuliah yang saya ajarkan adalah yang pertama, membuat resume ataupun ringkasan. Yang kedua, membuat skenario kasus ataupun studi kasus dan membuat ke dalam bentuk lembar checklist untuk menilai role play ataupun bermain peran. Yang ketiga adalah responsi ataupun kuis dan ujian UTS serta ujian UAS dalam bentuk multiple choice. Dengan rancangan pembelajaran yang saya buat ini, saya akan menunjukkan video mengajar saya di kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Pagi, Bu.
mengunggah di masa pandemi kita saat ini ya. Tapi jangan lupa bagi adik-adik semua, walaupun masa pandemi kita tetap melakukan pembelajaran tatap muka terbatas, tetap menjaga jarak, cuci tangan dan menggunakan masker ya. Baik, kali ini saya akan membawakan materi yang ke-6 tentang gizi pada bayi. Tapi sebelum itu saya akan absen dulu ya. Kita Anggraini Rosa, Ratu Balkis Panjaitan. Seperti yang saya katakan tadi, kita akan membahas tentang gizi pada bayi. Tapi sebelum itu, ada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang gizi pasca nifas atau gizi pada ibu menyusui atau ibu nifas ya, di mana pada ibu nifas yang terpenting adalah pemberian vitamin A dosis tinggi ya, kemudian mengkonsumsi makanan yang mengandung protein, vitamin dan mineral. Nah kali ini bahasan kita gizi pada bayi, di mana tujuan daripada pembelajaran kita kali ini adalah adik-adik semua tahu tentang prinsip pemberian makan atau gizi pada bayi ya. Kemudian adik-adik tahu bagaimana caranya atau bagaimana macam-macam makanan pada bayi ya. Kemudian bagaimana cara pengolahan makanan pada bayi, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian makanan, kemudian yang terakhir adalah status gizi terhadap tumbuh kembang bayi. Nah di sini sesuai dengan penelitian yang sudah saya lakukan pada tahun 2020, salah satu pengaruh status gizi terhadap pertumbuhan dan perkembangan adalah stunting atau kekurangan gizi dalam jangka yang panjang sehingga menyebabkan pertumbuhannya tidak optimal. Itu anak kalau kita bahas nanti di materi yang kelima. Nah itu adalah tujuan pembelajaran kita kali ini. Berarti tujuannya sangat kompleks. Kalau kita tahu gizi pada bayi, ya, bayi adalah usia 1 bulan sampai 1 tahun ya. Itu bayi. Ya. Kalau dia 2 tahun itu dikenal dengan balita ya. Apa balita? Balita. Kemudian balita dari 3 tahun sampai balita dari 5 tahun ya. Nah, kalau yang halus dari lahir sampai dengan usia 28 hari itu namanya halus. Nah, pemberian nutrisi pada masa awal kehamilan sampai dengan bayi berusia 2 tahun itu dikenal dengan periode gold ataupun periode emas, sehingga asupan makanan pada bayi ini memang sangat sekali adik-adik pahami sebagai adik-adik sahabat dan semua ya, karena dampak pemberian makan atau gizi yang salah pada bayi dampaknya nanti di kemudian hari ketika dia anak-anak, ketika dia kelas sekolah, anak usia sekolah remaja, bahkan sampai dia sudah besar sampai menuju usia reproduksinya ya. Jadi bisa ada gangguan terhadap sistem reproduksi. Itu sebabnya awal pertumbuhan manusia adalah gizi pada bayi. Nah, dalam pemberian makan pada bayi yang perlu kalian perhatikan adalah ini Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang piramid makanan. Jadi yang paling tinggi itu isinya adalah minyak yang itu jumlahnya merujuk sedikit untuk dikonsumsi. Adik-adik semua, kita masuk ke topik kita yang kedua ya, yaitu macam-macam makanan pada bayi. Jadi makanan pada bayi itu seperti di awal tadi saya katakan banyak ragamnya ya. Salah satu tujuan pemberian makan pada bayi itu yang pertama untuk melengkapi zat-zat gizi yang diperoleh oleh bayi itu didapat dari ASI ataupun dari MPASI.
Desa Lubuk Kelapa, Kecamatan Secanggang ya. Kita mengambil metode penelitian yang kita ambil adalah case control ya. Jadi ada sebagian ataupun sampel yang kita ambil respondennya ada 15 yang mengalami stunting dan 15 yang tidak mengalami stunting. Nah, itulah kita teliti. Nah, hasil penelitian mengatakan bahwa ada faktor yang paling dominan terjadinya stunting. Bukan hanya yang kita sebutkan di EDA, 1000 hari pernikahan, tapi pola kebiasaan makan keluarga yang kita sebutkan tadi. Pola pemberian makan mempengaruhi terhadap pertumbuhan anak. Kemudian riwayat infeksi, sama ya, riwayat infeksi tadi ya. Anak sering sakit itu akan mengganggu proses penyerapan dari makanan ya. Kemudian frekuensi pemberian makan. Nah, 3 faktor dominan yang saya teliti inilah hasilnya. Bahwa ketiga faktor ini memang benar-benar dia akan mempengaruhi anak terjadinya stunting. Bagaimana Bu supaya anak tidak mengalami dampak terhadap asupan gizi yang kurang? Yang pertama, lakukan inisiasi kondisi ini. Ketika tidak menolong persalinan, pertama kali yang dilakukan apa? IF kan? Setelah bayi lahir yang dilakukan adalah segera lakukan inisiasi menyusui ini. Segera perkenalkan bayi terhadap ASI ibu sama putih ibu. Kemudian setelah IMD, kemudian kolostrum ASI tetap diberikan. Kemudian makanan pendamping ASI sampai 2 tahun. Kemudian jaga sanitasi dan kebersihan lingkungan. Kalau ini diterapkan, tidak akan anak akan tumbuh secara optimal dan tidak akan mengalami masalah-masalah. Bisa kita simpulkan pembelajaran kita kali ini adalah untuk menghasilkan anak yang tumbuh cerdas optimal, menghasilkan anak yang tumbuh optimal dan berkembang sesuai dengan usianya, maka ada 4 hal yang sudah saya simpulkan. Yang pertama adalah mengkonsumsi makanan yang beraneka-ragam. Yang kedua melakukan aktivitas fisik. Dan yang ketiga adalah menjaga kebersihan, ya, kebersihan anak-anak dan lingkungan. Dan yang keempat adalah rajin menimbang berat badan anak secara baru minimal sebulan sekali. Baik, adik-adik, sampai di sini pembelajaran kita. Tapi sebelum saya tutup, saya mau adik-adik bisa menyebutkan contoh materi yang sudah saya sampaikan sama kalian. Baik, siapa yang bisa menyebutkan contoh pemberian makan pada bayi? Ayo, siapa? Ya, siapa namanya? Ya, silakan Saskia. Ke depan ya. Di sini saya menulis nasi kuning dan tumis kecap hati ayam. Jadi bahan dari MPASI bayi tumis mental ini adalah beras, bawang merah. Pembuatannya itu memasukkan beras secukupnya beserta air ditambah bawang yang sudah dihaluskan, daun bawang yang sudah diiris, dan selembar daun salam. Tunggu sampai mendidih. Lalu setelah mendidih dan setengah matang, masukkan wortel yang sudah diparut dan dibubuk. Lalu buang daun salam dan dibungkus. Masukkan minyak jagung, lalu tumis bawang putih dan tomat yang sudah dihaluskan atau dirajang halus atau dicincang ya, teman-teman. Terus masukkan hati ayam yang sudah dicincang, gula, kunyit, garam, aduk sampai berubah warna. Setelah warna ada kecoklatan, tambahkan kecap manis dan sedikit air supaya tidak terlalu kering. Angkat nasi kuning. Kalau kita sudah terasa, tekstur sudah pas dan siap disajikan. Terima kasih. Untuk anak usia berapa? 9 bulan. Oke, untuk nasi tim untuk anak usia 9 bulan. Oke, bagus ya.